Maria Saragi. Saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Budi Murni 1 Medan. Tujuan pembuatan video adalah untuk memenuhi nilai ujian praktek saya di masa pandemi dan untuk memberikan informasi mengenai pemberian infus pada tubuh. Apakah Anda pernah berkunjung ke rumah sakit atau ke puskesmas? Pasti pernah, bukan? Ketika Anda berkunjung atau dirawat di rumah sakit maupun puskesmas, Anda pasti akan melihat tabung cairan yang ditinggikan dan dialirkan melalui selang kecil ke dalam tubuh pasien. Cairan ini disebut cairan infus atau dalam bahasa kedokteran disebut injeksi. Infus merupakan metode pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Cairan yang diberikan melalui infus dapat berfungsi sebagai cairan pemelihara ataupun cairan resusitasi. Cairan resusitasi atau resusitasi cairan merupakan proses penggantian cairan tubuh saat pasien dalam kondisi kekurangan cairan, baik dalam bentuk air maupun darah. Penjelasan topik. A. Jenis cairan infus dan kegunaannya. Ada beragam bentuk dan fungsi cairan infus yang dapat digunakan ketika pasien mendapatkan perawatan. Cairan infus yang umumnya digunakan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis cairan infus yang pertama adalah kristaloid. Cairan kristaloid mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukosa. Cairan kristaloid umumnya digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit dan pH tubuh, menghidrasi tubuh, dan sebagai cairan resusitasi. Beberapa cairan infus yang masuk ke dalam jenis cairan kristaloid antara lain cairan saline, ringer laktat, dan dextrose. Yang kedua, koloid. Cairan koloid memiliki molekul yang lebih berat. Cairan ini dapat diberikan pada pasien yang menderita sakit kritis, pasien bedah, dan juga sebagai cairan resusitasi. Cairan infus yang termasuk ke dalam jenis cairan koloid adalah gelatin, albumin, dan dextran. Cairan infus tidak boleh digunakan secara sembarangan dan penggunaannya harus berada di bawah pengawasan dokter. Hal ini karena resiko komplikasi akibat pemberian infus bisa saja terjadi. Selain itu, pemilihan jenis cairan infus juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan pertimbangan dokter. B. Penyebab dan proses masuknya cairan infus pada tubuh. Kenapa cairan infus dapat masuk ke dalam pembuluh darah? Hal ini terjadi karena cairan infus memiliki tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semipermeabel ke dalam larutan. Membran semipermeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui melalui molekul-molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Dengan adanya tekanan osmotik pada cairan infus, maka cairan ini dapat masuk ke dalam darah. Namun tekanan osmotik cairan infus yang digunakan harus sesuai atau bertekanan sama dengan tekanan osmotik darah atau isotonik. Kesimpulan, infus merupakan metode pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Cairan infus dapat masuk ke dalam tubuh karena adanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik akan masuk melalui membran semipermeabel dengan syarat tekanan osmotik pada infus harus sama atau isotonik dengan tekanan osmotik darah. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.